Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawatil Maisyarah. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. NIM saya 204105040008. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS dari pengantar bisnis Islam. Yang nomor 1, sejarah Baitul Mal atau Baitul Mal wa Tamwil. Pada zaman Khalifah, muncul pertama kali istilah Baitul Mal ini pada tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari perang Badar. Maka Allah turunkan ayat ke-41 dalam surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang 1/5 dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslim. Perkembangan Baitul Mal yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara atau berhati-hati dalam masalah harta. Perkembangan administrasi pada zaman Khalifah Abu Bakar mulai terlihat pada tahun kedua dari kekhalifahannya. Abu Bakar mulai merintis embrio baru Baitul Mal dalam arti lebih luas. Beliau membangun Baitul Mal di kota Sanah. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena Abu Bakar pindah ke Madinah dan Baitul Mal itu pindah ke rumahnya. Dan hal ini berlangsung hingga masa kekhalifahannya. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah penggantinya. Umar bin Khattab melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi 2 bagian, yaitu warga negara muslim dan warga negara non-muslim. Bagi muslim diwajibkan untuk berzakat, dan bagi yang non-muslim membayar kharaj dan jizyah. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab, namun ada sedikit perubahan yang dilakukan adalah mengganti para pegawainya dengan keluarganya atau kerabat-kerabatnya. Sisi lain yang dapat diambil dari sosok Utsman bin Affan adalah sikapnya yang pemalu dan sangat dermawan. Yang keempat, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini kondisi Baitul Mal kembali pada posisi sebelumnya, yaitu berfungsi sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana serta dibelanjakan keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hukum Islam menurut Al-Quran. BMT dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran mengatur perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan sesuai dengan tuntunan agama. Menurut hukum hadis, suatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam. Sebagai umat muslim, tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu juga dengan BMT yang di dalamnya terdapat akad pada kepercayaan para pihaknya dalam hadis. Saya Allah, pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika yang satu mengkhianati temannya, maka akan keluar dari keduanya. 3. Menurut ijma. Ijma yaitu kreativitas dari sahabat Nabi atau ulama atau cendekia. Untuk ini diperlukan karena perkembangan Islam yang terus meningkat. Kendala dalam BMT diantaranya
permasalahan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang tidak profesional, dan produk yang kurang inovatif. Tentunya juga belum memaksimalkan digital. Di Indonesia, ilmu pengelolaan BMT sangat minim. Meskipun dana dan teknologi sudah memadai, tapi juga yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia. Dan adapun strategi untuk pengembangan BMT di Indonesia adalah dengan mengelola sumber daya manusia dengan baik, yaitu dengan diadakannya pembekalan dan pelatihan bagi masyarakat yang berminat dalam bidang tersebut. Juga terhadap pembiayaan dari pemerintah juga sangat mendukung, serta produk-produk yang berkualitas juga memiliki nilai guna yang baik. Sekarang kita lanjut nomor 2, akad dalam BMT. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, akad salam. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang. Yang ketiga, akad istiqna, merupakan kontrak jual beli dengan pesanan. Yang keempat, ijarah. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat atas barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung dengan biaya pembelian di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota atau nasabah. Nomor 3, pasar model syariah memiliki peran penting, yaitu adanya pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha melalui penerbitan efek syariah. Dan pasar modal syariah mekanismenya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Juga pasar modal syariah bersifat universal atau dapat disebut dengan memanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Nomor 4, secara umum pasar modal syariah memiliki 3 jenis produk, yaitu saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Yang pertama, cara menjadi investor syariah, yaitu saham syariah. Cara pendaftaran pertama, pilih perusahaan efek yang punya SOTS, memiliki perusahaan sekuritas yang telah memiliki syariah online trading system. Lalu mendaftar secara online pada laman perusahaan tersebut. Yang kedua, buka rekening efek syariah. Cek konfirmasi menjadi investor. Transfer modal awal ke RDN. Unduh SOTS di Play Store atau App Store. Yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah bisa dibeli di agen penjual efek reksadana atau APERD. Reksadana syariah bisa dibeli lewat online melalui platform dan aplikasi lainnya yang disediakan oleh APERD. Proses registrasi dan pembelian hampir sama dengan saham syariah. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk diterbitkan dalam waktu tertentu. Sukuk bisa dibeli di mitra distribusi yang sudah ditunjuk. Mitra distribusi yang dimaksud adalah seperti perusahaan sekuritas, bank umum, APERD, dengan cara mendaftar dan registrasi di mitra distribusi yang kita pilih. Kita lanjut ke nomor 5. SOTS atau Syariah Online Trading System adalah satu layanan online trading yang berbasis syariah yang diturunkan dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kita lanjut nomor 6. Usaha gadai adalah aktivitas menjamin barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Saya akan membacakan beberapa perbedaan antara penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Pada penggadaian konvensional, memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda.
Sedangkan pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Yang kedua, tidak menggunakan sistem akad, namun berdasarkan kepada ketentuan gadai. Sedangkan pegadaian syariah dijalankan berdasarkan dalam ketentuan akad-akad tertentu. Yang ketiga, produk gadai konvensional hanya dijalankan berdasarkan perjanjian pinjaman masyarakat dan adanya tambahan pengembalian di luar pinjaman yang diberikan. Sedangkan pegadaian syariah yaitu dengan menggabungkan dua akad sehingga menjadi satu kesatuan akad gadai syariah yang diperbolehkan dalam Islam dan mendapat keuntungan yang halal. Yang keempat, pegadaian konvensional hanya menggadaikan barang-barang tertentu seperti benda bergerak, elektronik, emas, dan kendaraan. Sedangkan pegadaian syariah dapat menggadaikan semua jenis barang yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak seperti sertifikat tanah. Lanjut ke nomor 7. Hukum gadai syariah dilandaskan dalam Al-Quran didasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Hukum gadai juga dilandaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akad-akad dalam penggadaian. Yang pertama, akad rahn, yaitu perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Yang kedua, akad ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedelapan, pengertian valuta asing. Falas secara sederhana adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Tujuan valuta asing adalah sebagai transaksi pembayaran dan untuk mempertahankan daya beli serta dapat mengirimkan uang ke luar negeri atau secara internasional. Jenis-jenis valuta asing. Yang pertama, valuta asing fisik. Biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal. Valuta asing non-fisik biasanya berbentuk uang giral. Instrumen valuta asing, sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, sistem kurs terkendali. Margin trading valuta asing. Margin mata uang asing atau forex dapat diartikan sebagai transaksi jual beli mata uang asing yang tidak melibatkan aliran dana dari mata uang yang ditransaksinya. Pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Tujuan pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Instrumen pasar uang. 1. Bank acceptance atau wesel tagih atau disebut dengan surat berharga. Yang kedua, sertifikat deposito. Yang ketiga, commercial paper. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia. Yang kelima, treasury bills. Yang keenam, repurchase agreement dan reverse atau disebut dengan repo. Jenis transaksi. Pertama, pasar uang antar bank. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Yang keempat, sertifikat deposito. Dan yang kelima, pasar valuta asing. Margin trading pasar uang. Margin trading pasar uang adalah fasilitas yang tersedia di pasar uang untuk melakukan transaksi. Di sini saya akan menyebutkan skema kartu plastik. Ada bank penerbit, card holder atau merchant.
Keterangan: satu perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai pengenaan kartu plastik yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Kedua, kartu plastik disetujui oleh card holder setuju dengan segala ketentuan kartu plastik yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberi kartu plastik. Yang ketiga, card holder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, memberi jasa hotel, dan lainnya. Card holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu plastik dan menandatangani slip atau langsung dibayar. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada card holder. Kita lanjut ke nomor 10. Peran stakeholder dan fungsinya. Yang pertama ada stakeholder prima atau utama. Stakeholder prima atau utama adalah stakeholder yang dalam menjalankan perannya langsung erat hubungannya dengan pengambilan kebijakan dan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab saat pengambilan kebijakan dan aplikasinya. Peran stakeholder adalah menjalankan perusahaan bisa berjalan dan pemegang saham agar perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, stakeholder sekunder atau pendukung merupakan sebuah elemen atau pihak yang nantinya berhubungan langsung dengan kebijakan. Perannya adalah lembaga pemerintah dalam satu wilayah tetapi tidak mempunyai tanggung jawab secara langsung. Berfungsi sebagai pengambilan keputusan berdasarkan kritikan yang mereka berikan. Yang ketiga, stakeholder kunci merupakan bagian yang sangat eksklusif yang didasarkan pada tingkatannya serta memiliki hak dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Perannya adalah sebagai lembaga dinas tingkat kabupaten yang memiliki kepentingan dalam proyek tersebut dan fungsinya sebagai otoritas hukum untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.